agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan untuk Adik Kembar memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Adik Kembar. Kelas, siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Ingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apabila ingin keluar, mohon izin terlebih dahulu. Sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang potensi sebaran sumber daya. Ada yang masih ingat materi yang dipelajari minggu lalu? Dia, silakan. Daya tambang di Indonesia itu sangat beragam dan tersebar luas di Indonesia. Contohnya banyak emas, banyak terdapat di Papua, aspal dan nikel banyak terdapat di Sulawesi Tenggara. Bagus ya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Linda. Sumber daya alam milik 5 potensi di Indonesia, yaitu potensi hutan musim, hutan hujan, hutan mangrove, hutan sabana, dan hutan gambut. Hutan banyak terdapat di Kalimantan dan Jawa, ada juga di Sulawesi Tenggara, salah satunya Suaka Tanjung Pelupa atau Suaka Alam Tanjung Peropana. Oke, bagus. Dari potensi-potensi sumber daya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Indonesia, apakah perlu dikelola dengan baik? Kenapa perlu dikelola? Agar lestari, itu tidak rusak dan habis atau punah. Yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah materi tentang analisis dampak lingkungan. Selanjutnya, untuk yang ini pernah? Bila digunakan secara berlebihan berdampak tidak? Nanti diapakan? Apakah kalian nanti akan buang di sungai? Tidak. Apakah kalian akan gunakan kembali? Tidak. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui diskusi nanti kalian akan mampu menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan. Berikutnya, menyajikan laporan hasil pengelolaan informasi tentang pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Ya, pencemaran. Ada juga kegiatan industri. Dari kegiatan itu, apakah kegiatan itu nantinya akan berdampak? Gambar ini, apa itu AMDAL? Oke, Sinta. AMDAL adalah kajian dampak penting suatu usaha atau kegiatan. Oke, bagus. Beri aplaus untuk AMDAL. Itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha, kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Fungsi AMDAL yang pertama itu bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Ini contoh-contoh kegiatan yang memerlukan AMDAL. Ada industri. Antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah. Dan selanjutnya harus mampu menjamin keberlanjutan. Artinya Dari materi dan video itu apa yang dapat kalian simak? Oke, Muhammad Anur. Silakan. Pemanfaatan sumber daya mengganggu berkelanjutan, misalnya kehutanan yang melakukan tebang pilih dan reboisasi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Muhammad Anur. Silakan Ketutian. Adapun materi yang saya simak terkait AMDAL adalah AMDAL bisa dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pengelolaan rencana usaha atau kegiatan. AMDAL juga berfungsi atau bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ketutian. Kita akan menonton video bersama-sama. Inilah kondisi Sungai Pendo yang melintas di Desa Menjoko, Kecamatan Menjoko, Kudus. Air sungai yang berwarna hitam pekat serta berbusa diduga tercemar limbah pabrik gula. Tak hanya warnanya yang hitam pekat, Sungai Pendo juga timbulkan bau tak sedap. Buat tadi video permasalahan pengelolaan
Terus contohnya nanti, contohnya membuat berbagai jenis ikan akan mati. Sudah semua? Sudah. Saya bilang tepuk nyamuk. Kiri, tepuk kanan. Kalau saya bilang tepuk nyamuk kanan, berarti kamu tepuk tangannya temanmu. Konsentrasi dulu. Konsentrasi dulu. Angkat tangannya. Tepuknya. Tepuknya mau kiri. Tepuk kanan. Ada berarti yang terakhir dulu. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia, di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja kita mulai sesi penyampaian materi. Saya persilakan Kadek Umar untuk membacakan materi. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 3. Permasalahan yang terjadi akibat kegiatan tersebut adalah merusak ekosistem sungai, seperti rusaknya air sungai, ikan di sungai menjadi mati, dan akibat limbah pabrik tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga dapat mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar sungai. Akar penyebab permasalahan itu timbul adalah limbah industri yang dibuang ke arah sungai. Kegiatan pada video di atas sudah memanfaatkan dan mengelola sumber daya sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Belum, karena kegiatan pada video di atas merusak ekosistem sungai, menimbulkan dampak negatif bagi warga yang tinggal di sekitar sungai dan merusak lahan pertanian warga sekitar yang terkena dampak limbah pabrik yang dibuang ke arah sungai tersebut. Solusi yang paling tepat mengatasi masalah pada video tersebut adalah menutup pabrik gula, membersihkan sungai, dan membuang limbah pabrik dengan benar. Salah satu solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara membersihkan sungai. Alasannya, pihak pabrik harus membersihkan sungai yang tercemar limbah pabrik. Jika tidak ingin pabrik ditutup oleh pemerintah, karena limbah tersebut dapat mengganggu ekosistem sungai dan mengganggu lahan pertanian warga yang terkena dampak dari limbah sungai tersebut. Dalam materi kelompok kami, silakan jika ada yang bertanya minimal 2 pertanyaan. Apakah dalam pemanfaatan sumber daya hutan, sumber daya alam besar harus memperhatikan AMDAL? Apakah dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus memperhatikan AMDAL? Besarkan internetnya, kita. Jawab pertanyaan dari Firman Ramadan, kelompok 5. Kelompok 5 dengarkan ya. Akan dijawab oleh Kadek Ayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan harus memperhatikan AMDAL? Jawabannya tentunya harus, karena pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan AMDAL dan tidak sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan akan menghabiskan sumber daya hutan, rusak, bahkan habis. Dari materi ini, jadi kesimpulan dari materi kami adalah pengelolaan sumber daya hutan harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti melakukan tebang pilih, reboisasi,
mencari jawaban dari pertanyaan teman kelompok lain dan mengenainya sudah cukup jelas dan jawabannya sudah baik. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kalian simpulkan? Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa pada setiap kegiatan untuk pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan tanpa harus menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan pada alam lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada ibu yang menambahkan ya, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan itu sangat penting, di mana nantinya bisa meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita, misalnya pabrik gula atau industri apa saja. Tentunya dalam kegiatan industri itu ada limbah. Limbah itu bagaimana dikelola sehingga nanti tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga sumber daya alam yang lain tidak dikurangi dan dapat dinikmati oleh masa generasi berikutnya. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tuh. Dari mana yang menyenangkan? Lihat-lihat permainannya. Oke, ada lihat-lihatnya untuk mengetahui kemampuan